Bos FCV Dender ingin Ragnar Oratmangun buktikan diri, bukan fokus jadi selebgram. Pemilik FCV Dender, Sihar Sitorus, berharap Ragnar Oratmangun bisa membuktikan diri. Ragnar akan menjalani musim perdananya di Belgia bersama Dender. Pemain yang bisa multi posisi ini sebelumnya memiliki catatan yang apik saat masih dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Di sana pilar timnas Indonesia ini bermain dalam 31 laga dan mencatatkan 1 gol. Saat kembali ke FC Groningen, sang pemain akhirnya resmi dilepas karena kontraknya yang habis. Dender akhirnya melihat kesempatan tersebut dan tertarik mendatangkan Ragnar. Sihar Sitorus menjelaskan, Ragnar Oratmangun bisa bekerja dalam beberapa posisi. Selain itu, dia sudah cukup paham dengan atmosfer sepak bola Eropa. Ini yang mereka nilai jadi aspek positif dari sang pemain. Kata mereka dia bisa bermain di beberapa posisi, main di tingkat atas sudah cukup lama. Berpengalaman. Usia dia relatif muda dan masih bisa berkembang, kata Sihar Sitorus dilansir dari laman kompas.com. Dender meminta agar Ragnar bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, termasuk dengan menunjukkan daya juang dan mental baja saat berada di tim. Sekarang tergantung Ragnar. Apabila ingin berkembang tentu harus kompetitif dan ngotot. Ini yang kami tunggu dari Ragnar, tegasnya. Sihar menambahkan bahwa mendatangkan pemain berdarah Maluku ini karena ketenaran sang pemain. Dia ingin Ragnar dianggap pemain profesional dan melihat ini demi strategi Dender meningkatkan popularitas. Kami mengharapkan dia pertama dan paling utama adalah seorang atlet profesional. Kalau dia bagus dan banyak followers ya sebagai profesional, kalau kebalikannya ya bintang film. Profesionalisme dia akan membawa popularitas dia. Bukan sebagai media sosial daring. Pertimbangannya adalah pertimbangan teknis, pungkasnya. Tiga pekerjaan rumah berat Shin Tae-yong jelang laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, punya 3 pekerjaan rumah yang harus diselesaikan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina akan memulai perjuangan pada 6 September 2024 mendatang. Arab Saudi akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia yang rencananya berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 6 September 2024. Kemudian, giliran skuad Garuda yang akan menjadi tuan rumah saat menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Jelang menghadapi 2 pertandingan tersebut, ada 3 pekerjaan rumah yang harus dikerjakan ST agar bisa meraih hasil maksimal. Berikut ini ulasannya. 1. Mencari predator sejati. Salah satu kelemahan yang terlihat di timnas Indonesia adalah kurangnya pemain bertipe sebagai goal getter. Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, hingga Ramadan Sananta sampai saat ini belum optimal. Maka dari itu, Shin Tae-yong akhirnya memutuskan untuk memanggil anak buahnya Yeom Ki-hun. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ditugaskan untuk melatih para bomber Indonesia agar lebih tajam. Dua, memperbaiki hubungan dengan Elkan Bagot. Hubungan dengan Elkan Bagot harus segera diperbaiki Shin Tae-yong, mengingat Justin Haber dan Jordi Amat akan absen pada pertandingan melawan Arab Saudi. Elkan Bagot dan Shin Tae-yong dikabarkan memiliki hubungan yang tak harmonis setelah laga playoff Olimpiade melawan Guinea. Ketika itu, Elkan Bagot tak memenuhi panggil ST ke timnas Indonesia U23. Sejak saat itu, hubungan keduanya dikabarkan merenggang. Nama Elkan Bagot pun tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina pada bulan lalu.
3. Mencari pengganti Justin Hubner dan Jordi Amat. Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat Justin Hubner dan Jordi Amat saat menghadapi laga kontra Arab Saudi. Keduanya harus absen karena terkena hukuman kartu. Justin Hubner terkena akumulasi kartu kuning. Sementara Jordi Amat masih harus menjalani satu lagi larangan bertanding usai menerima kartu merah di pertandingan melawan Irak. Shin Tae-yong buka-bukaan soal situasi pertemuan dengan Erick Thohir. Ada satu janji untuk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir usai beristirahat dan menjalani operasi di Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut, banyak hal yang dibicarakan Shin Tae-yong dan Erick Thohir khususnya persiapan Timnas Indonesia. Senang bisa kembali bertemu Coach Shin Tae-yong yang sudah sehat dan siap kembali bekerja, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Salah satu hal yang dibahas ST dan Erick Thohir adalah soal persiapan skuad Garuda menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami membahas persiapan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan perdana pada 5 September, Timnas akan bertandang menghadapi Arab Saudi. Kemudian pada 10 September Timnas akan menjamu Australia, tulis Erick. Selain membahas agenda putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong dan Erick Thohir juga berbicara soal Piala AFF 2024. Rencananya, PSSI akan mengirimkan Timnas Indonesia U22 untuk mengikuti Piala AFF 2024 karena jadwal yang bersinggungan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami juga mulai membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games dengan mempersiapkan Timnas U22. Bismillah Timnas bisa memberikan yang terbaik, tambahnya. Unggahan dari Erick Thohir tersebut pun mendapat respons dari Shin Tae-yong di kolom komentar. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, pembicaraan berlangsung sangat baik dan lancar. Pertemuan hari ini berjalan dengan sangat baik, dan kita akan terus mewujudkan tim sepak bola Indonesia yang lebih maju, katanya.